Korban anak bos roti ditolak 2 polsek, ibu jual motor untuk pengacara. Ini atas pengaruh keluarga kalian, jadi sampai nggak jalan laporannya. Jujur ibu, ada ikut serta dalam menghalangi laporan ini apa tidak? Tidak. Coba karena kan saya yang suruh lapor. Apa? Saya yang suruh lapor. Saya kan saya yang suruh Ayu lapor ke polisi. Gak mungkin saya menghalangi dong. Betul, maksud lapor tuh gimana maksudnya? Lapor ke polisi. Pada saat kejadian? Nah, pada saat kejadian. Ibu nyuruh langsung? Iya. Bilang gimana ibu? Saya bilang, ayo lapor polisi, ayo. Gitu. Terus waktu ibu lihat dia benar, apa tindakan ibu? Ya bawa dia ke klinik. Ibu yang bawa? Iya. Oke. Terus si Jos itu kemana pada saat itu? Ya dia habis itu ya dia masuk ke kamarnya. Oke, jadi ibu yang bawa ke klinik. Prosesnya yang memang sempat berjarak hampir 2 bulan. Itu kejadian kan Oktober, 17 Oktober. Sementara si Jos ini diperiksa pertama kali baru 13 Desember, ya. Ada rentang waktu hampir 2 bulan. Nah, kita ya minta ini dijadikan masukan evaluatif ya kepada teman-teman di Polres Jakarta Timur ya. Yang penting saat ini dan ke depan orang itu harus diusut tuntas perbuatannya, harus dimintai pertanggungjawaban. Sudah lapor tapi tidak segera ditindaklanjuti. Ini baru satu kasus yang kemudian viral. Sebelumnya masih banyak-banyak lagi. Itulah gambaran polisi sekarang ini ya. Meskipun Pak Kapolri sudah berusaha ketika presisi dulu, itu sudah ada program prioritas meningkatkan pelayanan yang intinya adalah pelayanan polisi itu harus cepat, memuaskan, transparan itu gitu. Tetapi kenyataannya kan beda-beda. Tidak ada satu polisi yang sama. Di kesatuan kadang-kadang ada yang cepat, ada yang lambat, apalagi yang sekarang ini dipercontohkan di Jakarta Timur itu ya. Laporannya sudah 2 bulan, ke sana ditolak, ke sini ditolak dan sebagainya. Padahal ya itu garisannya untuk secara teoritis itu polisi tidak boleh. Jadi dari pandangan saya itu ini salah satu contoh ya daripada implementasi program yang diprioritaskan Pak Kapolri tidak semuanya merata. Nah ini celakanya kan di Jakarta ya, bukan di pelosok. Di Jakarta saja kayak gitu, apalagi tempat yang lain. Ini perlu dievaluasi memang ya. Ada seseorang yang nelpon saya ngaku dari LBH utusan Polda. Ingin membantu saya menyelesaikan kasus saya. Ternyata dia pengacara dari bos saya. Kiriman dari ibu si pelaku. Iya. Terus pengacara kedua? Pengacara kedua di situ awalnya lancar-lancar aja, tapi setiap ada info dia selalu ke rumah dan ngasih info. Abis itu meminta uang. Terus uang yang sudah kau kasih berapa? Sekitar 12 juta. 12 juta. Terus hasilnya apa? Enggak ada. Nggak ada? Ngilang. Iya, ngilang. Dijual motor. Ada gini, pengacara pertama dari ibu. Terus dipakai pengacara berikutnya sampai dijual motor. Dari ibunya, dari tetangga katanya. Sampai dikasih uangnya, pengacara hilang sampai sekarang. Nah, tapi pengacara yang pertama katanya dari ibu. Jadi gimana? Nah, pengacara yang pertama itu kalau memang dari kita bahkan nggak tahu namanya siapa. Iya. Dan istilahnya itu kalau memang benar, kalau memang merugikan, simpelnya kita kan juga udah belajar satu hal, hukum di atas segala-galanya. Kalau memang merugikan atau merasa ditipu atau apa, kita juga bisa dengan mudah lapor ke polisi istilahnya. Kita sangat maksudnya untuk hal ini kita benar-benar tidak tahu apa-apa. Kita juga bersimpati juga istilahnya. Untuk kedepannya ya, untuk masalah ini pun kita benar-benar kondisinya sama sekali nggak tahu, bahkan nama pengacara pertamanya pun siapa itu kita nggak tahu. Bukan dari kalian ya? Bukan. Bahwa dia kebal hukum dan tidak bisa dipenjarakan itu halu aja, halusinasi aja itu kalau menurut saya gitu, karena faktanya nggak ada. Saya bilang pernah di statement, saya bilang silahkan buktikan, saya antar sampai Orange. Perempuan berinisial D, pegawai toko roti di Penggilingan Cakung, Jakarta Timur, membeberkan sejumlah kesaksian usai dianiaya oleh George Sugama Halim atau GSH yang merupakan anak dari bosnya. D mengatakan telah mengalami penganiayaan pada Kamis 17 bulan 10
D langsung ke Polsek di Rawamangun untuk melapor. Namun saat itu menurut dia Polsek tidak bisa menangani laporannya. Akhirnya dirujuk ke Cakung dan di Cakung juga nggak bisa menganin juga, kata D saat rapat di Komisi 3 DPR RI. Ketua Komisi 3 Habibur Rahman bertanya kenapa Polsek tidak bisa menangani laporannya. Kenapa Rawamangun menolak? Apa alasannya? TKP, tanya Habibur Rahman. Setelah tak bisa didua, Polsek D diminta untuk melapor ke Polres Jakarta Timur. Ia pun mendatangi Polres dan melapor. Jadi hari itu Mbak bolak-balik 3 kantor polisi, tanya Habibur Rahman lagi. D membenarkan pertanyaan Habibur Rahman. Setelah berhasil melapor di Polres Jaktim, D mengaku dikirimkan pengacara dari keluarga pelaku. D awalnya belum tahu bahwa pengacaranya dikirim dari keluarga pelaku. Pengacara itu, kata D, mengaku berasal dari LBH, namun D tidak tahu lebih yang dimaksud. Saya sempat dikirimkan pengacara dari pihak pelaku, tapi awalnya saya nggak tahu kalau itu dari pihak pelaku. Dia ngakunya dari LBH, utusan dari Polda, dia ngakunya, katanya. Awalnya nggak tahu, terus pertemuan di Polres ngasih BAP, terus di situ dia ngasih tahu kalau dia disuruh sama bos saya, imbu dia. Setelah tahu, D mengganti pengacaranya, namun dari pengacara baru D juga tidak mendapatkan kejelasan soal laporannya. Akhirnya mama saya ganti pengacara, di situ pengacara yang kedua. Kalau saya tanya gimana kelanjutannya, dia selalu jawab sedang diproses, kata D. D mengaku orang tuanya bahkan harus menjual sepeda motor sebab pengacara tersebut selalu meminta uang. Di situ dia setiap ada info dia selalu ke rumah dan minta duit mama saya sampai jual motor, kata D. Jual motor, tanya Habibur Rahman. Ya jual motor satu-satunya, habis jual motor itu saya tanya-tanyakan itu udah nggak ada, nggak bisa dihubungi lagi, kata D. George Sugama dalam kasus ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia ditangkap di wilayah Sukabumi, Jawa Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.